murni karena Allah. Ada satu cerita Syekh Ar-Rumi. Ini Pak Pipin sama Bu Sri hafal. Syekh Ar-Rumi itu orang Romawi. Beliau ulama besar di sana. Dan beliau ini punya anak 3, punya istri 1, bukan 1 di sini, 1 di sana. 1 murni 1 itu. Dan beliau ini kebetulan saat itu diuji oleh Allah, satu keluarga tidak makan 3 hari, hanya minum aja. Warga Sukar adakah yang tidak makan sehari? Enter? Yakin tidak ada. Tidak makan 3 hari. Akhirnya ibunya malam mengatakan, wahai ayah, ya ibna ammi, wahai anak pamanku, karena beliau menikah dengan sepupunya. Wahai anak pamanku, mungkin kita tidak makan sudah biasa, kita selaku orang tua, tapi anak-anak kita masih kecil, khawatir dia kena sakit, fisiknya tidak kuat seperti kita. Nah terus bagaimana keinginanmu? Mbok yo mending golek penggawean, nyari pekerjaan. Oke, insya Allah besok saya akan cari pekerjaan. Karena pekerjaan dulu itu rata-rata kalau bukan kuli bangunan, kalau bukan pegawai di sawah, maka pegawai di bangunan. Dan beliau ini bermaksud kumpul di satu tempat yang memang itu disediakan oleh para pegawai. Berangkatlah beliau setelah subuh dan berjalan ke sana. Belum sampai ke tempat tujuan, beliau menemukan musola yang kecil, mojok, rusuh bisa. Bukan musola kita, bukan ya. Musola yang sana, musola sana. Lagi ini podo yo kenemen panjangnya tonggone sing kenemen. Apa maneh kan? Oh, dekat dengan kandang sapi. Oh, oke, bersapi. Akhirnya beliau ini masuk ke dalam surau itu, dia bersihkan dulu, dia sapu dan dia sholat duha. Di antara sholat duha beliau ini setelah baca Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Ulhuni baca surah Al-Ikhlas. Nah kemudian beliau ini mengatakan kepada Allah demikian, ya Allah, saya tidak akan bekerja ke orang, saya bekerja kepadamu aja, saya tidak kerja ke orang. Pulang beten kerja tentiang ya Allah. Tidak ada jawaban, mau dijawab iya wis, kira-kira terus sholat atau baca peti kira-kira karena sendirian. Beliau akhirnya melakukan sholat itu sampai sore, kerja ke Allah. Begitu sore waktunya pulang para pekerja, beliau tidak mau pulang karena khawatir ketika pulang istrinya masih bangun, belum tidur dan anaknya masih nangis karena lapar. Milihlah beliau itu pulang setelah Isya. Ternyata begitu pulang, beliau itu mendapati rumahnya masih terbuka, rumahnya masih nyala, dan anak-anaknya sedang bergembira, sedang bercengkrama dengan istrinya, ketawa-ketawa. Dan beliau masuk, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya menyambut riang dan beliau mengatakan, wahai ayah, terima kasih. Tadi ada utusan juragan panjenengan datang ke sini membawa 2 bungkusan. Niki kerja nang Allah. 2 bungkusan itu yang satu sudah dibuka, isinya makanan sampai besok ini masih cukup. Jenengan silahkan makan. Kata Syekh Ar-Rumi, iya nanti aja. Yang satu ini maaf saya juga buka. Ternyata satu isinya adalah uang dinar. Tahu uang dinar? Jumlahnya 10.000 dinar. Kalau seandainya diuangkan rupiah kurang lebih 124 triliun. Kerja sedina. Apa Dodo tahu sedina oleh 1 juta? Lebih ya? Alhamdulillah sawuk dengan makanya orang buri nggak ketawa. Ini nyamar. Ini golongannya nyamar. Nah akhirnya disuruh makan sebentar, saya masih punya tanggungan sholat. Karena mau berterima kasih, karena sholat Isya sudah beliau. Akhirnya beliau mandi dulu kemudian sholat. Di antara salat dan wiridnya itu, beliau itu bainal yaqwah wal manam, bermimpi antara tidur dan tidak, bermimpi ketemu sama Allah. Dan
Allah mengatakan, Aruni, itu hasil kerjaanmu sehari tadi. Jika kerjaanmu lebih baik lagi, maka akan aku tambah. Jawabannya apa? Lah apa dodok mungkin mesti jaluk tambah mana sih kurang. Tapi beliau mengatakan sudah ya Allah, cukup. Berarti kuncinya kalau sudah cukup pasti akan ditambah. Kalau masih mengatakan kurang pasti tidak akan pernah ditambah. Dan sebelum saya lanjutkan, uang yang ada di rumah jenengan itu, harta jenengan, deposit atau apapun, jenengan sudah merasa cukup apa masih kurang? Ini karena uang. Kalau bilang cukup pasti ditambah. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang syukur pasti merasa cukup, tidak akan pernah ingin tambah. Arumi minta satu lagi. Enggak ya Allah, saya sudah tidak minta lagi karena merasa malu. Tidak ada kerjaan yang beliau lakukan. Kok digaji 124 triliun? Nolnya sih rolas sih. Kalau nggak salah, saya tidak pernah tahu uang itu sih, angkanya paling. Nah akhirnya beliau ini dipaksa oleh Allah suruh meminta. Dipaksa Allah untuk meminta, akhirnya terpaksa beliau meminta. Ya Allah, karena engkau memaksaku untuk meminta, maka aku satu pintaanku. Apa Rumi yang kau minta? Tolong kau cabut nyawaku saat ini juga. Karena wong juga kadung sugih dadak jaluk mati. Ya weman ta iki. Ketara wajah-wajah melarat. Melarat itu bukan karena uang, itu pun apa? Bukan. Dalam diri ini kita merasa kurang, itu memang akibatnya kita akan merasa kurang terus sangat ini, dan otak ini akan berkecamuk pikiran-pikiran bagaimana menghadirkan fulus di rumah. Kalau dia kuat dengan agamanya, maka dia yang dia dapat akan menjadi halal dan baik untuk keluarganya. Tapi sebaliknya andai tidak, naudzubillah. Terus kemudian dijawab oleh Allah, kalau kamu minta itu tidak bisa, karena itu sudah ada ketentuannya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Tapi tak kasih bocoran ya Rumi, tak kasih bocoran bahwa umurmu ini tinggal 9 hari lagi. Nangis Syekh Ar-Rumi ini nangis. Kira-kira karena apa kok nangis? Kesurupan. Karena apa kira-kira nangis? Karena kelamaan nunggu 9 hari. Mungkin terbalik dengan saudara-saudara saya juga sama. Andai ada dokter walaupun itu salah diagnosa, terus bilang ke keluarganya, bilang maaf Bapak Ibu, sepertinya ini siapa yang disebutkan, kebetulan kita mungkin yang sakit, semoga tidak, ini perkiraan saya paling bisa bertahan 2 tahun. Kita dengar mungkin kira-kira seweneng nopo nangis, tambah kurus. Tapi Syekh Ar-Rumi nangis karena kelamaan, karena pingin ketemu sama mahbub, sama yang dicintai. Gersang hatinya menunggu 9 hari. Akhirnya beliau ini pun tambah dekat kepada Allah, karena uang 12 triliun itu tidak mungkin dihabiskan dalam 9 hari. Itu seandainya ditaruh di BCA itu wis mau menang tok, ongkang-ongkang kowe apa dodok wis rowo anae ngoten niku. Cair meneng tok. Oh enak sahabat. Pikirannya kan demikian. Nah, para hadirin, ini apa yang dibaca di dalam sholatnya beliau. Ternyata mungkin panjenengan bisa niru, membaca surah Al-Ikhlas di dalam sholat duhanya sampai sore, sholat duha sampai terus sholat terus. Di antara sholat juga wiritannya yang dibaca adalah surah Al-Ikhlas. Beliau dalam sehari itu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11.000 kali. Jenengan kalau ada yang niru monggo. Enten sing wani niru 11.000 satu kali duduk. Abot tiruannya mungkin iso, tapi hasil pasti tidak akan sama. Karena beliau telah ridho 3 hari 3 malam tidak makan dengan keluarganya,
dan ridhonya ini yang membuahkan hasil baginya, diberi oleh Allah yang lebih seperti itu. Makanya kita ini direncanakan oleh Allah ini nanti ketemu dengan Kanjeng Nabi. Kita ini direncanakan oleh Allah dikembali